kita bahas alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan sudah kita artikan daripada makna iman adalah kepercayaan atau pembenaran secara bahasa. Secara istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam anggota badan. Kemudian al-ghaib juga sudah kita terangkan. Al-ghaib adalah ma ghaba 'anin nas, yang tidak kelihatan dari manusia. Manusia tidak bisa melihatnya. Dan ghaib telah kita terangkan, ghaib itu terbagi menjadi dua, ghaib yang nisbi dan ghaib yang hakiki atau ghaib yang memang betul-betul ghaib dari manusia. Ghaib nisbi adalah ghaib yang dinisbahkan kepada seseorang tetapi untuk yang lainnya tidak ghaib. Ahmad hari ini ghaib dari kita, tetapi sama ibunya tidak ghaib karena dia sekarang bersama dengan ibunya. Ini namanya ghaib nisbi, ya. Jin bagi kita adalah ghaib, tetapi bagi temannya adalah jin itu tidak ghaib. Itu namanya ghaib nisbi. Al-iman bil ghaib, al-iman bil ghaib, iman kepada yang ghaib, ini adalah perkara akidah, ya. Kalau di dalam bahasa hadis, ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu iman, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Semuanya itu adalah merupakan pondasi. Makanya di sini alladzina yu'minuna bil ghaib disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali karena dia adalah merupakan pondasi daripada amalan-amalan sifat-sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang muttaqin yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, ya. Jadi disebutkan hikmah, disebutkan al-iman bil ghaib itu dikarenakan al-iman bil ghaib ini adalah merupakan sebuah pondasi bagi semua amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kehidupan kita setiap harinya ini, kita semua bergerak itu dikarenakan iman, dikarenakan iman. Iman kalau secara bahasa simpelnya kita artikan sebuah kepercayaan, ngandel terhadap sesuatu. Sekarang kalau kita misalnya ditanya kenapa kalau pagi kita sarapan, jawabannya adalah kalau tidak sarapan maka akan lemes. Kamu yakin kalau sarapan akan kenyang? Ya. Nah, dari mana keyakinan itu? Dari mana keyakinan itu? Dari sebuah pengajaran orang tua kita diajari makan itu bisa mengenyangkan. Nah, kemudian ketika kita yakin bahwa makan itu bisa mengenyangkan dan kita tidak yakin kalau makan batu itu tidak mengenyangkan, maka yang akan kita ambil ketika kita mau sarapan adalah makan nasi, dodol lodeh, garang asem, atau sambal petis. Gerakan kita dari mulai ngambil piring sampai ngambil sendok sampai ngambil nasi sampai ngambil iwak, duduh dan yang lainnya, kenapa kita bergerak? Apa pondasinya? Keyakinan kita
karena kita punya penyakit, penyakit kita ini adalah lapar, obatnya ada pada makan, maka keyakinan tersebut menggerakkan kita untuk makan. Jenengan hari ini, detik ini, kenapa datang ke sini? Karena lapar ilmu, karena jenengan butuh ilmu. Kenapa jenengan butuh ilmu? Untuk beramal. Kenapa jenengan pengen beramal? Agar dapat pahala. Kenapa pengen dapat pahala? Kenapa pengen masuk surga? Karena janji Allah. Ya jelas, surga itu janji Allah. Kenapa kok yang kamu tuju kok neraka juga kan janji Allah? Kenapa kok yang dituju surga? Karena di surga itu penuh dengan kenikmatan. Nah, siapa yang ngasih tahu bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan? Rasulullah SAW. Kenapa Anda yakin bahwa itu betul-betul ada? Nah, itulah iman. Dari iman itu mampu menggerakkan semua tindakan kita hari ini. Makanya kalau ada orang hari ini yang tujuannya ketika direntet tadi kok nggak sampai pada al-iman billah, al-iman bil rasul, al-iman bil malaikah, maka dia tidak dapat pahala sama sekali, maka dia tidak akan menuju surga. Kenapa? Walaupun kelihatannya amalannya soleh, tetapi tidak dibangun dengan keyakinan yang benar, maka sama saja dengan orang kafir ketika berbuat semua kebaikan, berinfak, kemudian membantu orang lain, kemudian pokoknya seluruh perbuatan orang kafir dinilai nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak dinilai. Kenapa? Karena tidak ada pondasinya, semuanya roboh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amal-amal baik mereka seakan-akan mereka ketika di akhirat itu punya harapan akan mendapatkan kenikmatan, faja'alnahu haba'an manthura. Akan tetapi pada saat itu kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Dan semua orang ingat berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan keyakinan itu ada yang salah dan ada yang benar. Nah, ini adalah satu hikmah kenapa al-iman bil ghaib didahulukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu berfirman, wa yuqimunas shalah.